Memang awalnya saya 1 bulan itu rugi tuh. Hampir rugi 30 miliar lebih dulu tuh. Untuk gaji aja, karena kita nggak tahu ya kapan selesainya. 2,5% kan sekedar apa ya, membentengi harta. Ya. Tapi kalau 30% ya segala-galanya. Seperti orang dekat itu seperti tumbuh-tumbuhan gitu. Bercabang-cabang terus cabang berbuah-buah terus. Jadi nggak ada yang hilang gitu. Sebagai pemimpin di muka bumi gitu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi gitu loh. Artinya buat kerusakan bumi itu ya kerusakan secara fisik itu ya orang nggak mau, orang yang jadi pemimpin kaya, tahu agama, punya duit, sukses kan, dia nggak mau berbagi gitu. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa tidak mengenal Bapak Puspowardoyo, pemilik Wong Solo dan tokoh bisnis kuliner yang saat ini banyak dibicarakan di tanah air. Beliau kami hadirkan pada podcast Serawung bareng Puspowardoyo. Mungkin Bapak Puspowardoyo telah kami hadirkan dan akan menyapa publik. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspowardoyo, owner Wong Solo Group. Ya. Mengucapkan selamat aktivitas di hari ini. Ya. Begini Pak. Ayam bakar Wong Solo dibangun dengan banyak nilai historis. Sang pendiri memberi nama Wong Solo dengan mengutip nama depan kakeknya, Pak Wongso. Ya. Dan Solo untuk terus mengingat nama dia berasal. Bakat itu berasal dari mana Pak? Dari kakek Bapak atau dari sosok yang lain Pak? Ya itu dari mungkin canggah saya, tapi saya nggak mengenal juga. Dulu juga jualan kuliner juga, harus yang saya hidup, saya tahu umur dari SD sampai SMA itu kakek saya. Itu dijajar di tempatnya dulu di Alila itu namanya, dia punya sate kere namanya, namanya Mbah Wongso Sate gitu. Mbah Wongso Sate. Nah, makanya harus ibu saya jualan ayam di pasar, sorenya jualan ayam di rumah. Nah itulah mungkin saya kemarin memberi nama betulnya Wong Solo gitu loh. Tapi pas kebetulan juga sama, saya juga dari Solo gitu loh. Ya Wong Solo gitu. Untuk mengingat nama berat. Iya, karena memang banyak mengalami itu. Kakek nenek saya itu dulu jualan paling rame banget di situ. Satu-satunya ya, mungkin ya pengawal sate kere di Solo itu. Sate kere. Nah, itu sate gajah itu ya? Bukan, sate dalam-dalaman. Oh, jeroan. Ya, jeroan, paru, terus kikil, terus babat, jantung, hati. Nah, dulu kan dibuangin dulu. Masalah harganya murah lah dibanding daging, makanya dianggap kere. Tapi dimasak dengan cara yang enak mungkin. Jadi lezat juga. Diolah sedemikian rupa aja Pak. Ya. Kalau etos kerja Pak Puspo sendiri dari mana Pak? Apakah dari kakeknya atau dari Kalau etos kerja saya itu sebetulnya tetap dari Islam, jadi dari agama Islam ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu yang etos kerja saya. Jadi membentuk saya menjadi orang yang ya berani, terus mengikuti apa yang seperti biasanya orang-orang itu ya. Sebetulnya sama aja etos kerja itu di dalam banyak hal itu sama, cuma beda ya. Bedanya cuma kerja Islam itu ada melibatkan Allah sebagai pimpinan kita, sehingga kita harapannya itu mendapatkan dunia itu dan di akhirat itu dapat. Ya, banyak orang bilang Pak Puspo memang punya filosofi bersedekah.
Betul. Tidak hanya 30%, tidak hanya 2%, Ya. 2,5%, tapi 30% ya Pak. Iya, Ya. 30%. Bisa diterangkan Pak filosofi sedekah itu Pak? Ya sebetulnya dalam ya itu tadi semua kandungan-kandungan apa yang saya miliki, saya ilhami itu dari Islam dari agama Islam, dari surat-surat Al-Quran banyak sekali. Dan dalam surat itu banyak menyebutkan dalam sebagian rezeki ya, dan sebagian rezeki yang kamu dan kamu lipat gandakan, dan sebagian rezeki ini kamu itu betul-betul beriman, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, jadi sebagian rezeki itu termasuk orang-orang yang percaya pada Al-Quran, dan semua begitu. Sehingga kami yakin ya. Jadi kalau 2,5% kan sekedar membentengi harta. Ya. Tapi kalau 30% ya segala-galanya. Segala-galanya itu ya juga dilipat gandakan juga gitu. Ya. Jadi sehingga kita yakin itu, dan yakin itu penting untuk buat kita semua. Hal itu tentu saja berefek besar ketika Pak Puspo 30% menyumbangkan. Bahkan hingga sekarang Wong Solo punya 125 gerai. 237. Ya, 387 gerai. Ada sambal lalap ya Pak J. Ya. Ada ayam bakar Mas Giri. Ya, ayam iga bakar. Iga bakar. Giri, ayam kaki 5. ayam bakar 5, ayam penyet Surabaya. Ayam penyet Surabaya. Ya. Terus Wong Solo sendiri. Bisnis itu ditata Pak Puspo atau mungkin ada investor dari luar Pak? Oh ya, jadi bisnis itu ada kerjasama. Jadi kita nggak bisa lagi bisnis itu kita memonopoli ya. Udah saya punya bakat, punya keterampilan kuliner, terus saya usaha, terus saya cari modal terus menambah. Tapi memang saya untuk pertama awal memang kita harus mencontohi bahwa kita sukses dulu. Kita harus memiliki 1, 2, 3 dulu ya. Itu sukses, diterima oleh masyarakat dan menguntungkan dan bagus ya, proven atau terbukti dulu. Baru dulu kebanyakan kita juga nggak tahu juga, kalau kita namanya franchise juga nggak tahu ya. Kebanyakan orang kan setelah makan nyari saya, gimana kalau buka di sana Pak Puspo? Boleh. Di mana Pak? Wah saya belum punya duit. Udah apa-apa, saya modalin gitu. Nah itulah, dari awal itulah kita harus coba apa saja yang dibutuhkan untuk modal saya tulis untuk ini, perawatan saya rinci, bangunan saya rinci, promosi dan sebagainya. Dan juga saya juga nyantumkan bagaimana saya menjalankan bisnis itu secara Islami. Akhirnya dalam laba rugi kita cantumkan termasuk sedekah, zakat, infak, fisabilillah dan sebagainya dalam Islam kita temui gitu. Sehingga mereka udah berapa? Udah kita bayar. Udah saya buka kan. Nah, dia buka untung, buka lagi, terus mengajak temannya. Jadi sebetulnya bisnis saya itu tanpa modal. Oh iya. Tapi kepercayaan. Ya, untung sedikit, dapat sedikit tapi banyak. Acek. Nah, tapi kalau kita buka sendiri dengan modal sendiri pasti habis. 10 jam mati habis. Iya. Nggak akan tambah. Total yang cepat ekspansi di mana-mana itu saya yakin nggak mungkin dengan modal sendiri. Modal bank apalagi nggak akan kembali modal karena nggak akan cucuk, nggak akan untung kalau. Tapi kalau di kerjasama ada investor itu saya yakin masih bisa. Masuknya Pak. Itu juga bisa bertahan di tengah krisis nih Pak, pandemi kemarin itu. Kalau rumah makan ya atau makanan itu saya kira kan itu kan kebutuhan primer ya. Saya kira ya tetap walaupun kucing-kucingan tetap masih bisa. Memang awalnya saya 1 bulan itu rugi tuh. Hampir rugi 30 miliar lebih dulu tuh. Untuk gaji aja. Karena kita nggak tahu ya kapan selesainya. Karena masih setelah itu kita berusaha untuk memperkecil di
mungkin di tengah nggak kerja kita istirahat gantian per hari satu hari masuk, satu hari tidak dan sebagainya. Ya, sehingga alhamdulillah Ya. masih bisa. Iya, iya. Yang paling parah dulu memang pas flu burung itu memang 3 tahun itu agak parah. Oh, berapa tahun yang sebelum COVID ya Pak? 2008 itu 2008. paling parah itu. Kalau itu kan unggas. Jadi ayam itu apanya tuh objeknya, jadi sehingga orang tuh makan ayam udah enak juga karena ini bahaya. Padahal kita jualan ayam. Ya. Ya itulah mungkin saya kena terimbas paling berat itu dulu tahun 2008. Ya. Tapi alhamdulillah kita berangsur-angsur kita sudah bisa. Hingga sampai bagaimana COVID itu juga ya kita kehilangan hampir 75% keuntungan kemarin. Tapi jalan bisa gaji karyawan, bisa walaupun dengan cara apapun ya. Tapi alhamdulillah bisa. Apa sih Pak yang jadi pemicu Bapak menerapkan konsep bisnis syariah Pak? Saya terilham dari Al-Quran ya. Di beberapa Al-Quran saya terinspirasi. Itu seperti surat Al-Saf ya. 11-11, terus juga Al-Mu'minun itu, terus juga At-Taubah 20 itu yang jadi inspirasi saya dalam bisnis. Ya, Al-Saf 11-11, orang-orang yang beriman aku tunjukkan suatu bisnis yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka, amal iman pada Allah dan Rasulnya dan jihad pada Allah dengan harta dan jiwa. Itu lebih baik kalau mengetahui. Nah, juga surat Al-Mu'minun, siapa yang beruntung, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam suratnya, meninggalkan kerjaan sia-sia, membayar zakat, menghindari perzinahan, ya. Terus kecuali terhadap istri-istrinya. Terus juga surat At-Taubah 20 itu orang-orang yang beriman dan berhijrah jalan Allah dan harta dan jiwanya di sisi Allah mendapatkan derajat yang tinggi dan akan menjadi kemenangan. Nah itulah menjadi pemacu saya untuk yakin bahwa Al-Quran mau saya tunjukkan bahwa itu sukses. Karena kesuksesan Islam itu tidak hanya dunia saja, tapi sampai akhirat. Ya. Endingnya tuh enak. Ya. Jadi suksesnya itu langgeng ya, terus dan naik terus. Sampai tua mungkin sampai mati pun tetap sukses. Ya. Kalau Islam tetap sukses nggak ada. Karena dalam Islam konsep Islam itu kan hari ini lebih baik daripada besok gitu. Ya. Jadi terus jadi nggak mungkin kalau ada tidak sukses ada masalah itu harus koreksi diri, kecuali musibah nasional itu beda lagi. Ya alhamdulillah dengan adanya saya itu terinspirasi itulah saya kerjakan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita semakin membaik gitu. Dan harapan kita itu akhiratnya yang sukses juga. Jadi dunia sukses, akhirat sukses. Itu. Nah, tadi kan siapa yang sukses, momen sukses siapa? Gitu. Ya. Artinya kan kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu. Ya. Semua perintah-perintah dan kita meninggalkan larang-larangan. Disimpan dulu ya Pak. Ya. Menarik sekali bukan obrolan kita dengan Pak Puspo Wardoyo. Kita break dulu, nanti kita lanjut untuk selanjutnya. Oke. Ada kisah unik dari Pak Puspo tentang sebuah media di Medan, Pak. Apa rasanya Pak Puspo itu sembari katanya sampai memberi pensiun kepada wartawan tersebut yang mengangkat nama Pak Puspo. Betulkah Pak itu, Pak? Benar, Pak? Ya, dulu waktu itu saya itu kan buka pertama 3 ekor. 3 ekor? 3 ekor. Ya. Nah, 3 ekor itu selama mungkin hampir setahun ya. 3 ekor, awal minggu 10. Itu aja 1 tahun.
Jadi hanya dari mulut ke mulut aja. Hmm. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor tuh per tahun ya. Tahun pertama itulah kami kenalan dengan wartawan tuh. Itu udah asal dari tadi ada apa tuh? Ada karyawan yang terlilit hutang rentenir yang rumahnya mau diambil alih, mau disita gitu. Itu nangis-nangis minta pinjam sama saya. Dan nangis betul dan itu betul-betul terjadi. Sama ibunya, bapaknya juga meyakinkan saya itu. Utang 700 waktu itu. Sudah motor masih 750 itu. Tahun berapa itu Pak? Ya? Tahun berapa itu? Tahun 92. 92. Sebentar masih 700-an. Saya masih ingat itu. Dan saya pun omset saya satu hari itu paling hanya sekitar 60.000. Ya. Saya nabung itu udah 2 tahun itu nabung dapat 1,5 juta waktu itu nabung saya itu. Di BRI masih ingat ya, nabung 1,5 juta. Saya juga apa yang terjadi? Saya yakin ya, saya harus berani sedekah infak itu kan udah yakin ya. Setelah yakin itu semakin juga diuji juga Allah juga. Ya, akhirnya ngapain ujian kayak gitu. Saya bilang, ini nih istri saya, gimana nih? Kita uang saya masuk segini, ada karet baru masuk 4 bulan ini udah mau pinjam uang segini. Udah nggak apa-apa kalau emang dari Allah. Memang gitu. Kebetulan saya punya istri saya juga sama-sama baru belajar agama ya, baru berani agama. Ya udah pinjamnya aja. Dia pulang, makasih gitu dan sebagainya. Terus datanglah ada bawa teman atau cewek pacarnya, atau pacarnya dia bawa temannya lagi bawa wartawan itu. Gitu. Bawa temennya, ya ngobrol-ngobrol aja, saya nggak tahu juga. Ngobrol. Itu udah nggak tahu juga ya, cuma cerita aja ngobrol-ngobrol. Udah. Besok bagian saya nggak tahu, saya jualnya masuk 10 ekor ini. Saya masuk 10 ekor, saya masuk 10 ekor, saya bawa Vespa, saya pergi ke apa ya, itu bukan rumah makan ya, tempat gubuk lah kalau di bawah pohon. Isinya meja cuma 5, meja itu 5 panjang gitu. Saya biasa stamnya jam 10 ya. 10 pagi. Iya, pagi saya datang. Loh, ramai kali saya nggak tahu ada apa gitu. Sudah dikeruputi pelanggan. Iya. Saya baru datang itu saya berhenti kan datang. Dikejar orang, Pak Puspardo ya, iya. Mas Puspo, iya. Kenapa? Mana yang bakarnya? Bingung juga saya jalan. Ayo mas, saya ada 20 lebih. Enggak, tapi sana ada 100 lebih ini yang nunggu saya. Jualan. Saya belum sadar juga. Habis aja cuma berapa menit ya? 21 jam nggak sampai. Habis. Saya udah diem. Pak, mana ayam? Udah habis, Pak. Jangan habis, mana lah ya? Saya bingung juga. Saya pergi ke pasar ya. Apa iya nih? Saya beli pasar, beli 10 lagi. Habis lagi. Nggak yakin lagi itu masih nunggu. Semakin jam 1 semakin penuh kayak ada peristiwa apalah gitu loh. Antri. Wah, antri panjang. Itu terus sampai malam jam berapa? Jam 10 malam. Saya habis 350. Nggak yakin juga saya juga. Padahal peralatannya juga nggak canggih. Masa nasi manual, tenaga cuma 2. Itu alhamdulillah sampai jam 10 pagi. Terus saya nggak yakin juga. Gitu. Belum yakin juga. Maksudnya belum yakin apa? Terus saya dikasih tahu orang. Pak Puspo keluar di sini, keluar paling top maksudnya. Paling top. Keluar Pak Puspo nih. Puspardoyo sarjana Kisahnya mantan guru. Jualan bakar wong Solo. Wah, itu meledak. Oh, baru besoknya saya langsung masak 300. Itu habis saja. Sampai sore habis. Besok lagi habis lagi itu. Itulah ceritanya sampai. Itulah saya baru sadar. Wah, ini gara-gara keluar Quran ya. Ya gitu, alhamdulillah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Ya, tapi kan saya sebelumnya kan saya juga
Dari 10 ekor itu kan saya juga sedekah terus. Iya. Saya sebagian tuh tak ambil, tak taruh di laci. Kalau setiap Jumat saya ke masjid, saya bagi-bagi sama Oh, iya. sama apa berbecak sama apa. Jadi memang udah belajar gitu. Jadi ya memang harus ada keberanian juga, keyakinan juga. Iya. Dan saya berani gitu loh. Iya, iya. Nggak pelit, nggak jual sama persen, nggak 10%. 30%. Wah, memang 30% kalau dalam Islam itu sebagian rezeki, sebagian tuh sepertiga katanya. Iya. Sepertiga. Iya, karena ada ya dulu nggak lupa tuh tanya, ya Rasul, saya mau sedekah, semua kan sudah ada. Oh jangan, itu kata, sebagian aja. Saya mau ya separuh, jangan sebagian aja. Ya jangan semuanya lah gitu loh, Ya, ya. sebagian. Jadi saya nafsiran sendiri, saya tanya Ustadz ya nggak percaya juga, nggak perlu gitu. Iya. Saya nggak begitu. Saya nafsir sendiri aja, saya nggak apa-apa lah, orang nggak apa-apa gitu. Karena saya melihat dalam hati, dalam buah-buahan itu kata Allah, sebagian untuk dimakan hewan, sebagian dicuri orang, sebagian untuk kamu. Jadi saya melihat di situ berarti memang ada sebagian, nggak sah malak-malak atau murko-murko lah gitu loh. Itu yang saya yakini. Jadi saya yakin kalau sebagian itu terbaik, the best lah. Habis semua lah gitu. Maksudnya nggak usah hitung-hitung lah itu. Tapi ya susah kan. Iya, betul. Ada padi itu, ada burung aja digupiok gitu kan. Tapi kan celaka semua aja terbang. Nggak yakin kan ya. Coba biar aja lah kan pasti Allah sudah mengukur. Hewan itu makanya itu sebagian, saya yakin. Hewan, ulat, apalah, berenang. Itu sebagian saya yakin. Mata rantai. Karena nggak yakin. Makanya para petani di mana-mana kan nggak ada yang sukses, jarang sukses. Mesti bermasalah jual tanahnya untuk bisnis, habis juga. Petani-petaninya di situ semua. Ya termasuk pengusaha semuanya ya. Ya, tapi yakin ya ini betul dari ayat ya, dari Al-Quran. Bukan saya mengeluarkan uang itu ya karena ria atau karena dilihat orang, itu beda lagi. Yakin ini dari Allah. Ikhlas. Itu penting. Iya. Jadi ikhlas sekali. Iya. Ya kalau saya jujur, sebetulnya itu pesugihan lah, kekayaan. Itu lebih enak lagi kita mikir. Karena makan lipat gandakan ya. Ya sebagian seperti orang dekat itu seperti tumbuh-tumbuhan gitu. Bercabang-cabang terus cabang berbuah-buah terus. Jadi nggak ada yang hilang. Betul. Iya, nggak ada hilang, nggak ada yang kurang, akan bertambah-tambah gitu. Iya, iya. Tapi yakin. Itu yang saya rasakan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya, Wong Solo Group itu kita ada berapa brand sampai sekarang begitu banyak, yang modalnya orang banyak. Ya. Sampai sekarang saya sudah tua gini juga masih ada rezeki terus, ada naik terus, nggak pernah surut gitu loh. Iya, salah satunya ada terobosan baru ya Pak, dari makananku. Oh, ya. Jadi bisa diceritakan Pak. ya dulu kan saya buat di Jeddah itu. Tidak. Ya di Jeddah itu kita karyawannya cuma 6 orang ya. Tiap hari kan 200 orang masuk situ, tapi prasmanan. Tapi ada yang mau kotak ini. Satu hari ada 5.000 kotak, gimana nih? Saya hanya sanggup 500. Ini 500 pun jam 12 malam bikinnya. Itu nggak ada solusinya tuh. Yeah. Bingung. Akhirnya saya punya adik ipar itu lulusan dari UGM, dari produk pangan ya. Gimana caranya nih sebenarnya? Terus saya tak suruh ke Cina, ke Korea. Belajar sana. Ya, karena saya tahu YouTube ada makanan siap saji, belajar. Akhirnya ketemulah Cina, Korea, Jepang. Akhirnya harus ini beli ini harus bisa. Terus saya beli alat-alat itu. Beli alat-alat ya sekitar ya 100 miliaran lah gitu. Kita bangun. Kita coba. Kita udah nyoba dulu, nyoba makanan. Oh udah jadi. Nah, sekarang udah jadilah untuk haji. Tanpa kompor ya, udah. Jadi 2 tahun bisa awet dengan tekstur yang 2 tahun Pak. Ya, dengan tekstur yang tidak rusak. Tidak rusak. Ya. Terkait dengan keperjalanan Bapak untuk PT Halalan Tayyiban Pak, ke Arab Saudi, catering haji dan umroh, memiliki standar yang baik.
dan mutunya jamaah yang tinggi. Bagaimana pihak Pak Puspo sebagai perusahaan kuliner Indonesia berhasil memenangkan persaingan internasional tersebut, Pak? Ya, kita tetap profesional ya, tetap profesional dan kita juga terus berjuang itu. Ya, tentunya kalau pihak Kemenak itu sekarang itu tidak bisa mengatasi masalah problema-problema dari dulu makanan selalu bermasalah. Ya, karena saya tahu persis makan dari dimasak sampai di tempat orang makan itu 20 jam. Pasti itu. Iya. Gimana 20 jam nasi kotak itu? Walaupun ini fresh, katanya fresh, tapi sampai dimakan itu mesti 20 jam. Pasti. Nah itu nggak ada solusinya kan? Setelah kita tawari gitu, alhamdulillah tertarik kan? Akhirnya kita ada ngirim kemarin. Cuma saya kan dari Indonesia nih belum, harganya kan mahal. Iya. Ada ongkos, ada pajak itu kan nggak nyandak juga gitu. Nggak apa maksudnya nggak masuk harganya. Terus akhirnya ya udah nggak jalan. Cuma ada 2 waktu yang tidak bisa diambil, nggak bisa didatangi. Pas kreditnya di Mekah itu ada 3 hari yang tidak bisa diambil, nggak bisa di drop makanan itu. Mau peradet mobil jangan bisa, orang lewat nggak bisa kalau mobil. Ya bisa di drop. Ya iyalah kita, solusinya kita. Ya. Tapi sebelum kita 3 hari itu nggak bisa makan, maka akhirnya jamaah haji itu makan sendiri. Tapi gimana ribuan orang itu makan di mana, apa siap enggak gitu kan? Iya. Itu persoalan. Nah ini yang solusi lah kita bulan tahun ini kita. Tapi sebetulnya memang kemarin maju kumpulkan ya dari berbagai produk-produk makanan siap saji ya, diuji coba, ya dites lah, ya kayak ada kontes lah, kontes di Jakarta kemarin ada yang Kemenak, ada 12, ya dari NH, dari macam-macam lah, ada Kimbo, Vista, ada Jangkar, ada mana lagi ya, ada beberapa, ada 5 lah, ya, setelah kita uji, ya mungkin dari sisi cita rasa, segi praktisnya, segi hematnya, segi kemasannya, ya alhamdulillah PT Hadi juara. Ya, juara artinya memang kita profesional. Ya. Ya, karena kita memang kuliner gitu loh, berasal dari kuliner ya. Iya. Mungkin mereka kan bukan kuliner, dari pabrikan dari ya. kuliner ya Pak. Ya, dari pabrikan. Ya. Orang pinter, bagaimana kita bikin makanan beda lagi. Saya kan orang kuliner bikin pabrik, jadi teksturnya beda. Tekstur saya masih tekstur yang ya, mereka pabrikan ya, mungkin makanan ya itu ya pabrikan tahu sendiri lah, kecepatan cepat, tapi kan untuk cita rasa, untuk teksturnya nggak dapat. Ya alhamdulillah kemarin kita ada kontes itu, kita menang ya, akhirnya kita kirim ke Jeddah. Ini satu-satunya Pak berarti Wong Solo Group ya? Yang satu-satunya dari Indonesia. Ya, tahun kemarin juga, dan hari ini ya kita juga, tapi ya permintaan 7 juta nggak bisa, hanya bisa yang pertama ini kemarin 1.200.000, yang kedua ini baru permintaan juga banyak, tapi ya sedapat-dapatnya harus bisa, punya caranya gitu. Ya, tapi udah alhamdulillah, insya Allah tahun depan kita punya pabrik di sana, beda lagi. Penuhi. Ya, jadi memang ini ya satu-satunya jalan untuk solusi untuk makanan-makanan haji itu hanya siap saji aja. Makanan siap, ada nasi, ada lauk, ada sambal, ada kremes, ada satu-satunya yang siap saji cuma itu yang solusinya, nggak ada lain, udah ada lain. Bahkan mungkin tahun besok yang datang mungkin udah fresh, nggak akan laku lagi. Kan 20 jam bayangin. Iya, 20 jam selamat. Ya, dari masak sampai ditata, diantar sampai hotel, sampai dimakan tuh 20 jam. Nggak bisa tidak, nggak bisa kurang dari itu. Makanya mengeluh semua haji tuh nggak pernah ada masalah terus, masalah makanan ya. Makanya slogan PT Hati itu, kami datang untuk mensukseskan umroh dan haji Anda.
Jadi PTHT ini makan itu datang dalam rangka untuk mensukseskan umroh dan haji Anda. Oh, Slogan kita gitu. slogannya itu. Ya. Jadi mungkin setelah 5 tahun yang datang mungkin untuk makan haji udah siap saji semua, nggak mungkin, nggak akan mungkin saya yakin. Kalau fresh nggak mungkin. Iya, slogan menarik bukan? Nah, untuk selanjutnya kita akan ngobrol soal Kali PP Land. Maret 2004 lalu, Pak Puspowardoyo membuka Kali PP Land. Dulunya kawasan ini merupakan sebuah area kuliner yang tidak terawat. Tapi kini disulap menjadi tempat yang nyaman, nongkrong untuk keluarga, banyak wahana menarik, diantaranya ATV dan motor mini. Pertanyaan adalah, dari 91 ceruk disasar adalah keluarga. Kenapa Pak gitu? Apa nantinya ada sesuatu yang khusus untuk generasi Z Pak? Ya sebetulnya gini, saya tetap kuliner ya. Yes. Makanya sebetulnya itu Kapan bukan untuk wahana atau untuk tempat-tempat wisata enggak. Jadi judulnya tuh Resto Garden dulu. Satu Resto Garden. Jadi dan Resto Garden ini dilengkapi dengan tempat hall ya. Ada hall. Yeah. Untuk pertemuan ya, untuk wedding, untuk pertemuan, untuk macam-macam. Terus ada tempat lobby-lobby untuk meeting. Ini eksekutif ini, saya ngambil eksekutif yang menengah ke atas. Yeah. Terus ada seperti event-event ini ya. Seperti ini ya, tentu bisa 10.000 orang ya. Masuk sini bisa ya. Yang pengajian akbar. Mungkin ada ada show gitu. Live show untuk akbar ini. Konser. Ya, konser 10.000-an. Terus juga ada hotel, resort yang syariah, yang keluarga. Ya, ya. Ya, ini yang mungkin 5 tahun ini jadi. Karena kalau kemarin kan belum, itu bukan stop, bukan apa-apa. Tiba-tiba teman-teman wartawan aja nulis, orang ramai ini. Ini kan belum ada, apa ya, belum lengkap lah gitu. Kita belum siap. Jadi mau tak tutup, ini saya nunggu dulu nih. Jadi nanti ada hotel. Jadi orang sini ini besok kita harapkan tuh tidak hanya sekedar ini tempat juga wisata edukasi. Wisata. Jadi saya selama ini saya mungkin sukses ini saya akan berbagi-bagi kesuksesan pada orang banyak. Ya sasarannya pada siapa? Sasarannya pada orang-orang yang mau bisnis pemula. Kedua, sasarannya pada orang-orang yang mau pensiun dini, mau pensiun lah. Yeah. Nah, orang pensiun itu kan punya uang, ya kan butuh uang itu mau apa jadi apa? Dari tua. Ya kayak kemarin kita sudah dari OJK dari mana-mana itu datang sini 100 orang, ya terus kita kita minta kesuksesan seperti apa, bagaimana bentuknya dan kerjasama. Terus ini harus tidur sini. Terus ini pagi-pagi makan, jalan kaki, sorenya dia senang-senang, ya kayak pesta lah gitu. Nah ini tempat gitu. Jadi besok sini tempat gitu, makan di sini, makan di resto saya. Tapi acaranya memang macam-macam ya acara gitu. Live musik. Ya. Tapi kita menyediakan aja, kita nggak menyediakan tempat aja. Ya kita ada EO seperti kemarin EO. Pesan sini nanti dari EO Jamaah Islam mengadakan pengajian, ada EO musik, kita menyediakan. Ada orang menantu atau wedding ada. Nah sekarang yang siap wedding sama live show aja. Lobby belum jadi, hotel belum jadi, ya. Terus hall itu udah jadi Pak? Ya hall udah jadi, ya. Terus kulinernya belum jadi. Kapal-kapalan belum jadi, apa maksudnya wisata di kapal tuh. Nanti hotelnya di pinggir sungai gitu, nanti turun mau naik kapal sana makan, lalu wedding dia dari Jakarta, dia datang sini tidur di sini, menantunya harus di hall situ. One stop entertainment. Ya itu sebetulnya itu yang saya harapkan. Mungkin 5 tahun lagi insya Allah udah siap ya. Apa nasihat Bapak untuk orang-orang yang memulai bisnis restoran, Pak? Kalau restoran itu memang
harus memiliki atau terampil atau memiliki bakat dalam bidang itu. Seperti saya tadi kan dalam bahasa saya, dari dulu canggah saya bahasa saya, ibu saya, bapak saya, harus saya. Dan harus itu. Karena saya punya anak juga hampir saya lihat kayaknya belum ada yang tertarik gitu loh. Nggak, jangan. Nah, kalau ada harus dinasti harus. Iya. Kalau Berarti bakat ya, Pak? bakat. Makanya kalau pikir harus punya bakat dulu, bakat makan. Kalau enggak jangan. Kalau enggak, kalau bisnis restoran, mendingan kerjasama sama orang yang memiliki bakat. Ya, seperti saya ya. Iya. Ada orang punya restoran, apa itu restoran nih? Saya punya duit, nyari saya. Iya, iya. Yang teruji lagi, yang sukses. Kalau maksa nggak bakal. Oh, nggak bisa. Nggak akan sukses. Tapi kalau dia investasi ke saya, insya Allah ya 70 ke atas, nah, ini sukses itu. Beda dengan kalau dia buat sendiri gitu loh. Yeah. Maksakan, kursus, nggak bisa. Kursus buat sendiri pasti gagal. Yeah. Pasti gagal. Harusnya dia harus memiliki, kalau kuliner ya, ada dua. Punya modal, kerjasama dengan orang yang sukses dalam kuliner. Kerjasama. Atau orang punya punya bakat rumah makan, restoran, masak-masak, dia harus mengawali dari kecil, ngawali yang paling kecil. Dari nol dulu. No, jangan modal gede. Di modal gede malah nanti nggak bisa, manajemen nggak bisa bermasalah. Kayaknya yang terakhir ini banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sekarang ini. Iya, dari kecil, ya, terus juga harus sungguh-sungguh, terus jangan harus fokus, ya, sungguh-sungguh, dan ya tadi tetap harus dibalut dengan ibadahnya baik Islam, terus tegaknya berani 30%, wah top, tak jamin tuh, saya mau jamin, nggak berani gitu. Jadi banyak orang teman-teman yang mau belajar sama saya itu aja. Saya jamin dan suksesnya dunia akhirat. Yeah. Itu dunia akhirat tuh tadi kunci suksesnya, saya yakin pasti gitu, nggak beda dengan orang yang sukses cuma punya duit banyak gitu loh. Tapi berantakan keluarganya, sakit, ada macam-macam, tuanya udah berperkara, hingga bagaimana meninggalnya kan gitu. Nah ini bedanya di situ. Kalau dalam Islam sendiri sudah sebutkan, itu kunci sukses Islam betulnya, bukan dari Barat. Nah, Barat memang kan sama aja katanya. Pilihlah bakatmu yang kamu senangi, ya, kayak sama kan. Terus modal-modal yang sangat kecil, terus sungguh-sungguh, punya mimpi gede kan sama. Yep. Itu agama Islam betulnya, nggak sadar. Yeah. Ya, sama aja betulnya. Gitu. Yeah. Masalah poligami, Pak. Ya. Masalah poligami, mungkin Bapak kan banyak selama ini kan di Indonesia sendiri banyak terjadi pro dan kontra gitu. Ya. Sementara pertumbuhan perempuan sekarang semakin banyak. Ya. Gimana Pak? Kan sebenarnya simbiosis mutualisme ya Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, sebetulnya saya poligami itu sebetulnya saya nyebut bukan poligami, sebetulnya adalah seorang kepemimpinan orang yang pemimpin atau jadi pemimpin yang sudah sukses dalam membentuk rumah tangga, dan kesuksesan itu berbagi pada perempuan-perempuan lain yang membutuhkan kepemimpinan. Itu yang betulnya. Karena kebanyakan kan orang kaya saja, tapi belum mensolehkan, mensakinahkan keluarga istrinya, atau belum mensolehkan. Baru makanya mati beribut kan. Itu dibutuhkan pemimpin Islam ya. Jadi pemimpin, makanya sebetulnya kita laki-laki itu sebagai pemimpin di muka bumi gitu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi gitu loh. Artinya buat kerusakan bumi itu ya kerusakan secara fisik itu ya orang nggak mau, orang yang jadi pemimpin kaya, tahu agama, punya duit, sukses kan, dia nggak mau berbagi gitu. Secara fisik ya seperti kita bibit unggul nggak menanam padi lah gitu di lahan-lahan yang gersang gitu lah. Lahan gersang ya janda, ya peran kasep, itu kan betul berarti tanami dengan bibit unggul itu kan. Ya kan mubazir betul. Nah, secara fisik kan begitu. tidak dimonopoli, akhirnya bibit unggul itu bisa tersebar di mana-mana. Secara sosial ya kita harus ya berbagi.
berbagi kesuksesan. Ya. Artinya ya tergantung pada perempuan-perempuan yang membutuhkan kepemimpinannya gitu loh. Sehingga saya yakin kalau laki-laki yang sukses ya mendapatkan ada perempuan lain lagi itu, saya yakin perempuan itu akan ya pasti sukses dunia sukses akhirat gitu loh. Pilihan juga gitu loh. Ini sebenarnya konsep Islam begitu itu. Nah, itu yang saya ikuti gitu. Ya. Makanya kalau mau cari suami yang udah punya istri gitu loh, maksudnya itu harus proven dulu. Ya kayak franchise tadi, kayak udah sama tadi. Laki-laki sudah betul-betul sudah mensukseskan istri dulu. Sukses enggak? Satu aja berantakan gimana mau? Iya betul. Kan gitu pasti bermasalah gitu. Artinya memang sebetulnya yang ideal tapi yang nggak ideal ya mungkin ya punya istri, dia punya istri kedua, ketiga itu ya sah-sah saja. Cuma nggak ideal aja lah gitu, tapi nggak ada dosa lah, nggak bagus gitu. Beda banget. Harus adil juga Pak ya. Ya. Itu juga butuh keberanian gitu. Menikah sampai beberapa kali itu kan butuh keberanian seorang pria itu harus berani itu dan adil terutama. Itu gimana Pak? Soalnya banyak orang punya istri banyak tapi tidak berlaku adil kan? Ya sebetulnya begini, ya yang saya alami tadi termasuk saya sebetulnya slogan saya kenalkan Wong Solo, PT saya itu kan halal dan thayyiban, halal dan baik. Itu maksudnya mendapatkan uang dari hasil yang baik, terus untuk kebaikan untuk berbagi-bagi pada orang banyak. Itu namanya halal dan thayyiban. Thayyib itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Kalau halal masih ya nggak nyolong nggak apa-apa kan. Tapi thayyib itu lebih dari pendapatannya itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain merasakan dari hasil itu halal dan thayyiban. Supaya apa? Supaya berkah. Saya juga gitu, saya juga namanya laki-laki itu dari dulu saya sebetulnya bukan yang tipe poligami juga gitu. Bukan tipe maksudnya saya belum pernah mikir juga ya, kan takut juga dulu. Takut istri, takut anak ya wajar lah semua. Iya. Tapi mungkin saya katakan tadi dengan sedekah yang 30% yang baik-baik itu ya itu beda gitu, kayak punya poin lah gitu loh. Ya punya poin yang nanti ya poin-poin dalam timbangan apa ya amal-amal itu mau diwujudkan dengan tadi ya saya tadi ada kebahagiaan tadi ya, punya mobil, punya rumah, punya selain itu juga istri juga dikasih Allah. Jadi ada berapa kota Pak istri Bapak tersebar di berapa kota? Ya ada di Medan, di Jakarta, Semarang, Bandung. Pengen nambah lagi nggak? Kalau apa ya namanya jodoh itu kan dari Allah ya. Iya. Saya dari dulu nggak mengharap jodoh berapa, di mana nggak tahu. Jadi jodohmu, nantimu, rezekimu. Ya. Cuma kita kan udah jatuh nggak tahu kita gitu. Jadi kalau saya mendapat jodoh lagi ya mungkin dari Allah udah tercatat di sana gitu. Jadi saya kira itulah mungkin saya tadi mungkin ya sedikit tips sama teman-teman yang belum punya dan sudah punya mungkin itu aja. Sebetulnya kedatangan poligami istri itu sebetulnya berdatang dari hasil uang yang hasil yang halal dan berkah tadi itu akan menjadi keberkahan semua, sehingga uang berkah tadi yang halal thayyiban tadi dimakan oleh keluarga, istri, anak-anak dan cucu dan orang lain akan menjadi kebaikan, menjadi bersyariat Islam sendiri keluarga itu. Otaknya otak Islam semua gitu loh, bersyariat. Ketika kita masuk beristri dua itu kan syariat Islam akan menerima gitu loh. Iya. Saya kira begitu. Jadi menurut saya ya. Untuk kasus saya, ada kasus lain beda-beda ya. Orang kasus poligami beda-beda. Nah, saya merasa begitu. Jadi kalau saya kayak mendapatkan poin lah
yang selama ini saya itu mungkin ada apa, bonus apa namanya itu, Ya, bagus. seperti poin lah gitu. Ada yang dari luar negeri Pak, istrinya? Ya, oh enggak ada. Nggak ada. Cita rasa Indonesia ya. Kemudian ada sampel. Oh iya, iya. Nah ini. Ya ini budok-budok ini bang ini. Bandeng telur. Ya. Coba, ya. Ini makanan siap saji yang untuk di Jeddah untuk haji. Lalu ada juga gudeg. Di gudeg ini gudeg Jogja asli. Kemasannya menarik. Ini tahan 2 tahun ya Pak? Kalau dalam BOPOM 1 tahun. 1 tahun. Tahun. Ada juga Miss Ready Eat bandeng goreng. Nih. Cukup. Selanjutnya ada bubur kacang merah. Ini paling banyak, kalau semua dari paling banyak kemarin yang mana Pak? Banyak, itu kan ada kacang hijau, kacang merah, jagung, terus sorghum, terus Sorghum. ya bubur kentang, bubur ketela, bubur singkong, banyak. Ya. Nah, 13 Januari 2025 expirednya. Lama sekali ini. 1 tahun. Ya. Ini ada nasi uduk basmati. Lalu bisa langsung dimakan. Ya. Ingredientsnya. Ada nasi kuah gulai. Semuanya ada berapa produk Pak? Wah kita ya ada 100 lah. 100 produk. Ya, 100 menu, 200 menu, tapi kita ada 16 produk. Di antara produk misalnya ini bubur, ya. Ya, terus ini nasi siap saji tanpa pemanas. Ya. Terus ini siap saji tanpa ini pakai pemanas, pakai microwave. Ini pakai heating plate atau pemanas sendiri, buatan sendiri. Jadi Bisa langsung dikonsumsi. ya, nah ini langsung dikonsumsi. Nah, ini untuk haji besok kayak gini nih. Ini dia nih. Ini langsung dibuka, langsung bisa dimakan. Oh. Kalau yang ini harus ada pemanasnya nih dari dalam. Kalau ini bisa makan langsung, bisa pemanas. Kalau ini langsung pakai pemanas. Kalau ini bisa langsung atau pemanas lebih enak lagi. Ya. Jadi beda-beda produknya. Ya. Ada ayam goreng lagi, ada bandeng presto, ada telur, ada sambal, ada kremes, macam-macam kita produknya macam-macam. Menunya ada 200-an. Itu setiap hari diganti menunya Pak ya? Apa gimana Pak? Ya tergantung pada ya, pemesannya tergantung. Ya. Ini cocoknya untuk haji dan umroh atau orang-orang yang traveling. Saya dulu ke Eropa itu 1 bulan kita bawa banyak kayak gini. Saya tahu ada dulu kan yang sebelumnya saya di sana cari makan susah, yang halal kan susah. Ya. Terus perjalanan juga mau makan apa? Roti terus. Bosan juga. Ya ini solusinya. Ya. Di mobil bisa, di kereta api bisa, di pesawat juga bisa. Demikian obrolan kita dengan Pak Puswo Wardoyo. Yang menarik semuanya bisa kita ambil hikmahnya, mulai dari bisnis kuliner beliau hingga kehidupan beliau yang dengan beberapa istri ya Pak. Mudah-mudahan podcast ini akan bisa disimak dan diambil hikmahnya oleh semua pendengar dan pemirsa semuanya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.